Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sophia Berarti dengan nomor NIM 2023-22014. Saya dari Prodi Teknik Informatika. Pada video kali ini saya akan membuat video praktikum untuk mata kuliah Sistem Basis Data, yaitu praktikum langkah-langkah penyelesaian studi kasus yang diberikan pada pertemuan ke-15. Studi kasus ini mencakup query lanjutan, subqueries, multi-table queries, dan kombinasi hasil table. Langsung saja kita mulai. Langkah-langkah penyelesaian soal. Sebelumnya, yang terhormat selaku dosen mata kuliah basis data yaitu Bapak Darmin. Sebelumnya mohon maaf karena laptop saya tidak bisa membuka aplikasi MySQL-nya. Oleh karena itu, saya membuat praktikum dengan mempresentasikan sebuah hasil praktikum saya yang saya kerjakan pada pertemuan 15 kemarin. Jadi langsung saja untuk soal yang pertama, yaitu kita diminta menampilkan book ID, book name, tipe ID, author, dan page dari table book di mana harga buku lebih besar dari 1.500. Berikut adalah kirinya. Bisa kita lihat di sini ya. Untuk pertanyaan nomor 1, kirinya bisa lihat di sini. Jadi kiri ini bekerja dengan memilih kolom-kolom yang diminta dari tabel book menggunakan Clauseware untuk memfilter data dengan syarat page lebih besar dari 1.500. Untuk soal yang kedua, jadi pada soal yang kedua ini kita diminta menampilkan rand, book ID, dan name dari tabel MS Customer sebagai customer name dengan syarat digit terakhir book ID merupakan kelipatan 3, bukan 0. Berikut adalah kirinya. Kita bisa lihat di sini, kiri dari langkah yang kedua ini, di sini saya menggunakan fungsi write untuk mengambil digit terakhir dari book ID lalu menggunakan operator modulus untuk memastikan digit tersebut adalah kelipatan 3. Lanjut untuk soal yang ketiga. Pada soal ketiga ini kita diminta menampilkan rand employee ID dan name dari MS employee sebagai employee name di mana employee bernilai 0. Jadi kita bisa lihat di sini ya guys. Soal ketiga ini query-nya menggunakan Clauseware dengan kondisi is 0 untuk memfilter baris di mana employee tidak memiliki nilai. Berikut hasilnya. Untuk lanjut langkah yang keempat itu kita diminta menampilkan rand di mana dari MS employee sebagai employee dan name dari MS customer sebagai customer. Kondisinya adalah salary dari employee harus berada di antara 3.500.000 dan 4 juta. Serta address dari customer harus mengandung kata keluarga. Bisa dilihat di sini nomor 4. Dari hasil praktikum yang saya kerjakan begini ya. Di sini kita menggunakan klausa untuk menyaring rentang salary dan like untuk mencari teks keluarga di address. Untuk soal yang kelima yaitu kita diminta menampilkan rel, book ID, dan name dari MS Customer sebagai customer name, di mana huruf kedua dari customer name adalah R. Dia tampilan layar yaitu ketikan kirinya seperti ini.
dan tabelnya seperti ini. Jadi query ini menggunakan fungsi substring untuk mengecek huruf kedua dari kolom name berikut. Untuk nomor yang keenam itu, untuk soal yang keenam kita diminta menampilkan customer ID sebagai mix ID dan menggabungkan name dari MS customer dengan employee ID dan name dari MS employee. Bisa dilihat dari sini query-nya. Di sini saya menggunakan fungsi concat untuk menggabungkan beberapa kolom. Kita lanjut. Untuk yang ketujuh, yaitu kita diminta menampilkan customer ID sebagai mix ID, name, dan address dari MS customer di mana digit keempat dari font nomor adalah 9. Data ini digabungkan dengan employee ID, name, address dari MS employee di mana salary lebih besar dari 3.500.000. Berikut ID-nya. Bisa dilihat di sini. Saya menggunakan substring untuk memeriksa digit keempat dari font dan menggabungkan hasilnya dengan union. Dan untuk soal yang ke-8 itu, pada soal ke-8 ini kita diminta menampilkan range sebagai first ID, book ID sebagai second ID, dan date atau dari return date dengan format day, month, years, di mana tanggal dari return date adalah 14. Data ini digabungkan dengan rent ID, employee ID, dan start date dengan format yang sama, di mana bulan dari start date adalah bulan ke-6. Bisa dilihat query-nya dan tabelnya. Query ini menggunakan fungsi day and month untuk memfilter tanggal dan bulan, serta date format untuk mengatur format tanggal. Lanjut untuk soal yang ke-9. Soal yang ke-9 ini meminta kita menampilkan kode dari 3 huruf terakhir books ID dan description atau kata pertama dari author di mana digit terakhir book ID lebih besar dari 5. Data ini digabungkan dengan 3 huruf terakhir dari tipe ID dan book ID lalu diurutkan secara ascending berdasarkan description. Bisa dilihat di sini query-nya. Di sini saya menggunakan fungsi write untuk mengambil 3 huruf terakhir substring index untuk kata pertama dan order by untuk pengurutan data. Dan soal yang ke-10 atau yang terakhir itu soalnya meminta kita menampilkan books name di mana book thickness lebih besar dari rata-rata book thickness. Data ini digabungkan dengan book type di mana pitch lebih besar dari 1.500. Bisa dilihat kiri depan dan juga tabelnya ya. Di sini jadi ini menggunakan subquery untuk menghitung rata-rata book thickness lalu menggabungkan dengan hasil dari Causa Union. Hasilnya adalah sebagai yang ada di layar. Jadi itu saja guys video praktikum saya. Demikian video praktikum saya tentang penyelesaian studi kasus pada pertemuan ke-15. Dari tugas ini saya belajar tentang penerapan query lanjutan, termasuk subqueries dan kombinasi tabel. Terima kasih telah menyaksikan, semoga video ini bermanfaat. Sebelumnya mohon maaf untuk Bapak dosen mata kuliah basis data, saya membuat praktikum ini sebagaimana tidak
sesuai dengan praktikum pada umumnya, dikarenakan aplikasi MySQL di laptop saya tidak bisa terbuka, Pak, karena laptop saya tiba-tiba ngehang dan aplikasinya tidak bisa dibuka. Mohon dimaklumi, Pak. Sekian, terima kasih. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.